Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kina Daulia. Tentu saja di edisi kali ini kita kembali berjumpa dengan program Bincang Kampus. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, di 10 Ramadan puasa pertama, semoga puasa kita semua berjalan lancar dan Tribuners dan seluruh pemirsa setia Tribun Timur selalu bersemangat. Nah, tentu saja tema kita pada hari ini sangat seru sekali Tribuners, karena hari ini kita mengundang tamu yang sangat spesial. Beliau juga salah satu orang yang sangat nomor satu pastinya di salah satu universitas favorit di kota Makassar. Nah, untuk itu tema kita hari ini adalah Raih Masa Depan Ikut SBMPTN di Universitas Negeri Makassar. Nah, pasti anak-anak UNM ini sudah tidak salah kaprah lagi ya siapa yang akan menjadi bintang tamu kita. Untuk itu dengan rasa hormat saya memperkenalkan langsung saja bintang tamu kita pada hari ini. Narasumber kita ada Rektor Universitas Negeri Makassar, ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam, MTP, IPU ASEAN Engineering. Kita sapa-sapa dulu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Sore. Masya Allah. Gimana nih, Prof, kabarnya di sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa? Alhamdulillah, puasanya lancar dan ya kita bincang-bincang menunggu buka puasa. Buka puasa, ya, iya. Kalau kita lihat kegiatan kita hari ini memang sangat produktif ya, Prof. Hari ini kita berbincang, apalagi kita mau membahas mengenai SBMPTN di Universitas Negeri Makassar. Baik, Prof, bagaimana untuk puasa tak, Prof, di 10 Ramadan ini? Tidak terasa sudah 10 Ramadan. Ya, Alhamdulillah, saya tadi sampaikan ya kepada kita semua, Alhamdulillah lancar. Ya, semoga kita diberi kesehatan hingga penghujung Ramadan ini. Ya, amin. Sehingga ya puasa ini adalah puasa yang paling berkualitas dalam hidup kita. Ya. Iya, pastinya kita menjalani bulan Ramadan ini dari tahun ke tahun, kalau kata Prof. Hussein itu harus lebih baik dari tiap tahunnya ya, Prof. Masya Allah sekali. Nah, ini yang paling menarik juga, Prof. Kalau kita lihat sekarang memang sudah banyak kampus yang juga hybrid seperti itu. Bahkan di bulan suci Ramadan. Kalau untuk Universitas Negeri Makassar sendiri, Prof, kegiatannya di bulan suci Ramadan ada apa aja? Ya, di bulan suci Ramadan ini kegiatannya ya kegiatan rutinitas. Selain itu ada jadwal safari Ramadan untuk kampus, karena UNM itu kan ada 6 kampus. Iya. Nah, kampus Gunung Sari, kampus Parantambung, kampus Tidung, kampus Bantai-Bantai, kampus Parepare dan Bone. Jadi minimal dalam sekali dikunjungi oleh kita semua selama bulan Ramadan. Jadi kita namakan safari Ramadan. Selain itu kegiatan rutinitas saja begitu. Sambil ya memberi layanan-layanan prima sesuai dengan kondisi bulan puasa. Ya. Oke, baik, Prof. Tapi kalau kita lihat perkuliahan sendiri, Prof, maksudnya ini di bulan suci Ramadan, kan kemarin kita memang sempat sedih juga nih, mungkin mahasiswa banyak ya, karena yang awalnya harus tatap muka, kita harus virtual. Kalau untuk di UNM sendiri sampai sekarang, Prof, berjalan lancar? Lancar, jadi kita masih sejak awal semester genap ini, kita menyepakati di suasana pandemi COVID ini masih 50 offline, 50 online. Sambil kita bergeser ke 75-25. Jadi nanti tinggal 25 atau 30% yang online, yang semua kita geser sudah ke tatap muka. Atau offline. Nah, dengan harapan bahwa terjadi sentuhan, terjadi proses karakter pembinaan karakter pada mahasiswa kalau bertemu langsung. Nah, itu kan yang tidak dicapai kalau online. Oleh karena itu selalu kita berupaya agar terjadi proses secara langsung atau offline, karena pembentukan karakter itu kita dapatkan di situ sebetulnya. Ketemu langsung dengan mahasiswa itu adalah sesuatu yang lebih baik dibanding dengan tidak. Iya, betul sekali. Ini sangat
apa ya, Kinan sebagai mewakili mahasiswa-mahasiswa mungkin ya Prof ya, ini benar-benar salah satu yang mungkin diinginkan untuk para mahasiswa di luar sana adalah kuliah tatap muka, bisa bertemu langsung dengan dosen. Juga yang uniknya di sini langsung disampaikan oleh Rektor UNM adalah pembentukan karakter. Nah ini yang paling penting ya Prof ya, yang kalau kita lihat menurut Prof Husein sendiri pentingnya pembentukan karakter dalam pembelajaran ataupun pengajaran kepada mahasiswa apa sih Prof? Ya, karena sebetulnya kan gini, tugas pokok dari sebuah proses pendidikan itu kan mentransfer ilmu itu bagian dari mengajar. Tetapi mentransfer knowledge, mentransferan karakter atau mentransfer nilai itu harus nyambung antara hati dengan hati. Wow, luar biasa sekali. Kalau enggak, ya itu tadi, kalau online ya palingan transfer knowledge aja yang mungkin jadi dicapai. Ya, mungkin juga transfer keterampilan juga sangat tipis untuk kita capai. Tapi kalau kita sentuhan langsung, ya sebenarnya nilai bisa nyambung, kemudian knowledge juga. Ya nyambung juga apa itu skill di situ ya. Nah, terbangunlah karakter di situ, karakter bagi mahasiswa ya. Oke, Prof. Berarti kalau kita lihat memang metode virtual ini memang untuk materi skill juga knowledge seperti yang Anda sampaikan memang ini sampai, tapi pembentukan karakter itu bagusnya mungkin dari hati ke hati ya Prof. Skill juga tidak semua yang sampai. Mungkin sekitar berapa persen Prof? Bisa sampai 30%. Itu jika didesain juga agar ada skill masuk, tapi sesungguhnya kalau makanya selalu kita bawa misalnya skill karena harus praktek ya. Maka tidak cukup kita praktek dengan animasi dan seterusnya. Jadi memang harus sampai ke alat yang sungguhnya, itu baru dapat skillnya. Baru bisa mungkin mencapai maksimum ya Prof. Oke, baik Prof, kita mungkin akan kembali ke tema nih. Ini hari ini kita membahas juga mengenai SBMPTN. Nah, menurut Prof Husein sendiri melihat SBMPTN itu seperti apa Prof? Ya, SBMPTN ini kan seleksi bersama untuk masuk perguruan tinggi negeri. Ya, jadi kalau orang bertanya bagaimana persiapannya, ya sebenarnya tidak ada persiapan yang spesial atau khusus karena ini sudah pekerjaan rutin tiap tahun. Tiap tahun. Dan itu sudah by design. Ini sudah program nasional yang sudah memang terkondisikan semua. Tinggal kita memang menyiapkan sarana dan prasarana untuk tempat melakukan SBMPTN yang memang dilakukan secara UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ya. Jadi itu aja udah disiapkan semua, udah selesai. Kalau ditanya seperti apa memaknainya dan seperti apa persiapannya, ya kita sudah persiapkan jauh sebelumnya. Dan memang sudah ada sebelumnya, tinggal didesain aja. Dan sistemnya sudah ada. Panitianya secara nasional seperti itu sudah ada juklat dan juknisnya. Juklat dan juknisnya. Seru sekali nih Prof Husein. Nah, tapi mungkin kalau kita lihat memang SBMPTN ini menjadi salah satu agenda tahunan untuk seluruh kampus ya Prof. Nah, mungkin yang membedakan kalau di UNM sendiri dari segi persiapan sudah sangat siap, panitianya juga sudah sangat siap. Nah, ini yang paling penting juga Prof, masalah kuota penerimaan. Kalau untuk di UNM sendiri seperti apa? Kalau di UNM ini kan kita sudah sampaikan kuota sebelumnya yang dibagi menjadi SNPTN atau jalur undangan. Itu minimal 20%. Kemudian SBMPTN minimal 40% dan jalur mandiri maksimal 30%. Artinya apa? Untuk jalur kedua ini SBMPTN yang sedang kita hadapin ini, ya karena dikatakan aturannya itu minimal 40%. Nah, sementara kuota yang kita mau terima di Universitas Makassar yang sudah kita laporkan ke kementerian itu adalah 9.627. Wow, luar biasa banyak demikian sekali. Maka kuota untuk kalau kita mau mengatakan minimal 40% di SB ini, maka itu 3.900
3.697 kira-kira begitu. Atau bisa saya tarik menjadi 4.000. 4.000. Bisa saja. Masih dimungkinkan saya membuat apa itu kuota di SB itu menjadi 4.000. Ya, Artinya ada tambahan, karena ya? minimal tadi dari 40% kan, Iya, betul. boleh aja lebih. Nah, oleh karena itu ya target sih yang ada sekarang yang kita mau terima itu 3.597. Ya, Oke, ya, berarti ya. 3.500-an yang sudah Ya. disiapkan ya, Prof ya. Ya. Nah, baik, mungkin hingga saat ini Prof, untuk pendaftar di SBMPTN sendiri sudah mengisi berapa kursi nih? Pendaftar di UNM sekarang. Iya, di UNM khususnya. Itu 21.514. Dan yang Nah, tapi kotanya masih ada waktu ini sampai tanggal 15 ke depan, Iya. 4 hari lagi. 4 hari. Hitungan saya atau target saya itu bisa di atas 25.000. Wow. Ya, yang kita mau terima itu kan cuma 3.000-an, ya betul-betul. Ya. Tapi kalau untuk Prof Hussein sendiri melihat animo dari calon mahasiswa baru ini menyambut pendaftarnya sekarang sudah 23.000, itu gimana, Prof? Maksudnya? Ini kan ini sudah 23.000 yang mendaftar ya, Prof. Sedangkan kursi yang disiapkan untuk SB sekitar 3.000-an. Ini artinya kalau kita melihat antusias calon mahasiswa baru betul-betul sangat menyukai dan menjadikan pilihan UNM. Itu gimana, Prof, sampai sekarang? Ya, memang tren ini UNM ini semakin berterima di masyarakat, semakin diminati. Ya, karena ya kita menghadirkan layanan-layanan dan UNM itu bisa membuat alumni itu sukses gitu loh. Oke. Nah, kira-kira begitu. Jadi apalagi sejauh ini, jadi 3 tahun terakhir ini kita sudah menobatkan atau memproklamirkan kepada seluruh halayak bahwa UNM itu adalah kampus entrepreneur atau kampus kewirausahaan. Jadi kita tidak berharap atau tidak menginginkan atau bahkan kita tidak mau melihat ada alumni UNM yang menganggur. Nah, itulah sebabnya daya tarik itu masuk. Betul. Karena kalau kuliah di UNM, insya Allah tidak nganggur. Tidak nganggur. Berarti daftar UNM ini sudah pasti tidak nganggur ya. Oke, apalagi banyak pemberian skill, materi yang ada di dalam yang mungkin membedakan dengan universitas yang lainnya. Ini sangat seru juga, Prof. Dari 23.000 Anda tadi sempat mengatakan juga ada asumsi akan sampai di 25.000. Nah, pertanyaannya, selain daripada Kota Makassar sendiri, biasanya daerah-daerah yang juga menjadikan UNM sebagai kampus pilihannya berasal dari wilayah mana saja? Yang tetap saja yang paling banyak Sulawesi Selatan. Kemudian geser ke Sulawesi Barat, lalu ke provinsi di Sulawesi, misalnya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan seterusnya. Lalu kemudian geser ke Pulau Jawa, hampir semua, pokoknya seluruh provinsi yang ada di Indonesia pasti ada mendaftar di UNM. Wow. Ya, jadi memang sudah kampus nasional. Iya, betul-betul. Cuma tinggal urutannya mana yang paling yang mana lebih banyak. Ini urutan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada semua. Kalimantan. Tapi tetap saja ya, Prof, yang paling banyak tuan rumah sendiri. Tetap Sulawesi Selatan yang paling banyak. Lalu yang kedua Sulawesi Barat. Yang memang pecahan dulu itu. Berarti kalau kita lihat memang antusias teman-teman di luar Pulau Jawa memang juga cukup banyak ya menjadi mahasiswa UNM. Udah nyampe dari dulu sih, dari dulu. Jadi kalau kita yang PMB, acara penerimaan baru. Kalau saya bilang mana dari provinsi ini, ada semua itu. Oh, berarti kayak di absen satu persatu ya, Prof ya? Mana dari DKI Jakarta ada. Iya, karena memang sudah menjadi kampus nasional yang memang menjadi pilihan. Bahwa apakah itu prosesnya melakukan seleksi atau proses SBMPTN itu di Makassar, tidak.
Dia boleh di Jakarta, dia boleh di Sulawesi Barat, dia boleh di mana-mana, tapi pilihnya di UNM. Ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau sudah lulus merantau deh Ya, ke Makassar. merantau deh kalau lulus, gitu. Oke, baik. Nah, ini yang paling seru juga, Prof, mungkin. Kita terlepas dari pembahasan SBMPTN. Ini untuk calon mahasiswa baru di luar sana atau mungkin teman-teman di luar Provinsi Kota Makassar. Kenapa sih, Prof, harus menjadikan Universitas Negeri Makassar sebagai kampus pilihannya? Itu tadi yang saya bilang tadi, bahwa UNM ini kita telah proklamirkan dan menobatkan sebagai kampus entrepreneur. Jadi sehingga calon mahasiswa atau anak SMA yang baru selesai SMK dan sederajat, yang selesai mau ingin mencoba memperdalam talenta entrepreneurnya, salah satu pilihan kampus Indonesia itu di UNM. Ya. Jadi memang kita ini, UNM ini ceritanya gini, kita tidak lagi sekedar hanya ikut-ikutan mengelola pendidikan tinggi. Ya, baik. Tetapi harus ada penciri khas. Apa sih ciri khasnya? pencirinya UNM? Ya. Ya, itu. Jadi entrepreneur. Entrepreneur. Ya, itu yang kita punya. Jadi makanya di UNM itu ada program studi kewirausahaan sendiri. Oke, dijadikan program studi kewirausahaan. Ada bisnis digital. Ada namanya Lembaga Inovasi dan Pengembang Kewirausahaan. Ya. Ada, jadi sudah memang kekuatan yang kita punya itu ada untuk mengusung kampus ini kampus entrepreneur. Maksudnya agar UNM ini ya bisa berkontribusi bagi kemajuan negara. Jadi saya ingin jelaskan sedikit. Ya, silakan, Prof. Bahwa salah satu indikator negara itu dikatakan maju ketika rasio penduduknya itu minimal 4% yang berwirausaha. Wow. Nah sekarang Indonesia hari ini itu baru 3,1% yang berwirausaha. Artinya masih ada 0,9 luar biasa besarnya jumlah penduduk. 0,9 itu tadi baru bisa mencapai persen. Inilah UNM mau menjadi bagian dari kontribusi untuk membantu negara, membantu Indonesia mewujudkan apa itu salah satu ciri, salah satu syarat negara itu maju. Ketika 4% penduduknya, rasio penduduknya berwirausaha, UNM bisa mengkontribusi. Nah inilah yang kita lakukan sekarang sehingga kampus ini dijadikan kampus entrepreneur untuk melahirkan alumni yang nanti kemudian bisa bertalenta menjadi pengusaha muda handal, ya membuka startup dan seterusnya. Oleh karena itu di UNM itu semua strata, semua mahasiswa baik diploma S1, S2 maupun S3 wajib hukumnya mata kuliah kewirausahaan. Wow, wajib. Sampai dengan pengambilan doktor. Iya, biar sampai kamu S3 untuk doktor harus ada mata kuliah kewirausahaan. Wow. Karena kenapa? Kita mau mencoba membangun jiwa entrepreneur dalam dirinya. Meskipun dia tidak pelaku usaha, tapi jiwanya itu. Apa itu jiwa wirausaha? Kreatif, inovatif, berani mengambil keputusan. Nah ini semua yang kita mau tanamkan dalam siapapun mahasiswa UNM untuk kemudian nanti bisa eksis di lapangan. Nah, dia bisa menjadi bagian dari inovasi dan pengembangan yang ada. Tidak cukup hanya mengkonsumsi apa yang ada, tapi dia harus berinovasi untuk memberikan yang lebih baik lagi dari apa yang ada sekarang. Itu UNM harus begitu. Nah, itu tadi. Maka setiap mahasiswa, tanya aja semua mahasiswa itu. Pasti ada mata kuliah kewirausahaan. Sebagai bagian dari membentuk jiwa entrepreneur. Untuk berinovasi, berkreasi, memberi perubahan-perubahan sekitar. Jadi tidak boleh dia setelah menjadi alumni pasti dia hanya menggunakan apa yang ada, tapi dia harus melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Betul. Yang lebih baik, gitu. Berarti kalau kita lihat di sini, Prof, memang betul-betul serapan-serapan dari alumni ini dengan tagline, bukan tagline ya, bahkan mungkin salah satu poin penting dari UNM adalah menjadi ataupun melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang entrepreneurship. Sehingga ketika mereka keluar, seperti Prof Hussein katakan tadi, mereka bisa eksis di lapangan, bahkan mungkin bisa membuka lapangan kerja ya, Prof. Nah ini yang seru juga, Prof, bisa kita bahas mengenai peran alumni ataupun serapan-serapan alumni yang sudah lulus nih di UNM, mau itu strata 1, 2, bahkan mungkin 3, yang terus-terusan mendapatkan pendampingan kewirausahaan dalam bentuk mata kuliah. Sampai sekarang bagaimana peran alumni, Prof?
Ya, itu jadi alumni kita itu ya selalu saya katakan bahwa dimanapun dia berada, apakah itu politisi, dia bisa memberi pewarna di situ. Oke, sekalipun politisi ya, Ya, iya, iya. dia menjadi birokrasi, dia juga menjadi pewarna. Artinya selalu berkreasi, berinovasi untuk menghadirkan suasana lebih baik dari yang ada sebelumnya gitu. Nah, itu yang kita mau hadirkan dalam jiwa setiap alumni UNM dengan konsep tadi itu kampus entrepreneur. Wajib hukumnya mata kuliah kewirausahaan baginya. Oke. Iya. Bahkan mungkin kalau ada yang tidak menyelesaikan mata kuliah entrepreneur, wajib ambil lagi ya, Prof ya? Iya, enggak bisa selesai kalau nggak ada, karena ini mata kuliah wajib. Malah dijadikan mata kuliah Itu wajib. wajib, bukan pilihan, wajib. Wajib. Tapi kalau kita lihat hasilnya, Prof, ini dari kompetensi yang UNM buat yang berbeda dari universitas lainnya adalah banyak hasil yang bisa kita lihat dari para alumni yang sudah selesai. Bahkan ada yang politisi tapi tetap memiliki jiwa entrepreneur. Oke, baik Prof, sebelum kita ke segmen berikutnya ini Kinan ada pertanyaan spesial juga. Kenapa sih Prof mengambil jiwa entrepreneurship ini sebagai salah satu poin penting juga di UNM yang mungkin menjadi ciri khas ya yang tidak dimiliki dari universitas-universitas lain khususnya di Kota Makassar. Sampai peminatnya ini Prof sudah di seluruh provinsi di Indonesia. Ya, jadi karena memang jadi setelah kita mempelajari dan membaca bahwa indikator kemajuan suatu negara itu ditentukan dengan rasio penduduknya yang berusaha atau melakukan entrepreneur. Jadi ya sementara kita lihat misalnya Universitas Makassar apa sih kekuatan yang dimiliki. Betul. Ternyata berdasarkan analisis kekuatan yang kita punya, ini yang bisa kita jadikan ikon, bisa jadikan kita sebagai daya juang, daya tarik dan menjadi pembeda dengan universitas yang lain. Dan tidak banyak yang memilih ini, tidak banyak yang memilih. Padahal ini penting, penting bagi program negara untuk menghadirkan, jadi berkontribusi untuk kemajuan. Jadi kan kita memproses mahasiswa itu janganlah kemudian kita melahirkan mahasiswa menjadi alumni itu ya pengangguran intelektual. Tapi kita berharap siapapun yang kita proses dan menjadi alumni dia bisa melakukan sesuatu karena kita sudah bekali memang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di negeri ini misalnya. Maka kita berikan pemahaman tentang jiwa kewirausahaan sehingga tidak boleh ada alumni menganggur karena dia sudah punya ilmu. Dia sudah punya ilmu. Jadi asal memang kita bisa mana yang dimaksud bekerja itu bukan cuma PNS. Nah, jadi bekerja itu bukan cuma PNS. Kita bisa membuka usaha. Yang kita berseragam bisa, ya, Prof ya? Iya. Asal itu yang dimaksud yang bekerja, maka tidak ada alumni UNM yang menganggur. Oke. Jangan sampai juga persepsinya lulusan UNM ini harus PNS ya, Prof kalau ya? itu persepsinya pasti nganggur sebagian. Karena uniknya karena di UNM memang terbagi dari beberapa jurusan skill yang membedakan dengan universitas lain sehingga membuat mahasiswa-mahasiswa UNM ini tidak ada yang menganggur. Kalaupun mungkin mau mengambil jalur PNS itu disiapkan juga jurusannya ya, Prof ya. Tapi intinya adalah bisa eksis di lapangan. Oke, kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah untuk Prof Hussein di segmen pertama ini. Baik Prof, ini Kinan masih punya banyak pertanyaan lagi. Seru sekali yang ngobrol bersama dengan Rektor UNM. Ini salah satu hal yang menarik juga karena kita bisa gali beliau mengenai persiapan SBMPTN dan Universitas Negeri Makassar. Untuk itu jangan kemana-mana Tribuners, kita akan kembali seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
berjalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali di segmen kedua, masih dalam suasana yang menantikan juga saat-saat berbuka puasa, tapi ini sangat seru sekali Tribuners karena kita masih akan melanjutkan pembahasan kita bersama dengan Rektor UNM, ada Prof. Husein, dan tentu saja seru sekali karena kita tadi di awal sudah membahas juga sebenarnya mengenai persiapan Universitas Negeri Makassar dalam menyambut SBMPTN. Nah, untuk itu serunya hari ini karena di segmen kedua ini kita mau tanya juga sebenarnya sama Prof. Husein hari ini mengenai target Prof. Husein dalam meningkatkan mungkin Universitas Negeri Makassar khususnya jiwa-jiwa entrepreneur sebagai slogan dari Universitas Negeri Makassar. Mungkin langsung saja Prof, ini di segmen kedua gimana Prof, masih semangat? Ya, masih. Oke, sambil kita menanti saat-saat berbuka puasa ya Prof ya. Hmm. Ini banyak sekali juga Prof, ini kalau kita lihat yang menyaksikan kita Prof, mungkin bisa disapa-sapa dulu, banyak mahasiswa UNM juga, banyak juga Tribuners yang di luar sana menyaksikan kita. Baik Prof, di segmen kedua ini kita mau tanya juga sebenarnya untuk Prof. Husein sendiri sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar. Prof, kira-kira target Prof. Husein di tahun 2022 ini untuk menjadikan alumni UNM atau mungkin mahasiswa UNM agar tetap bisa konsisten sebagai mahasiswa ataupun alumni sebagai entrepreneurship seperti yang kita bahas di awal Prof. Ya. Silakan Prof. Baik, jadi yang pasti salah satu rektor yang berani mengambil keputusan-keputusan strategis misalkan saya jadi UNM itu Sivitas Akademika termasuk mahasiswanya itu kita kerjasama dengan Telkom Indonesia sehingga setiap Sivitas Akademika termasuk mahasiswa dari semua strata itu kita bayarkan 16.000 per bulan sehingga yang bersangkutan itu bisa mengakses informasi dan unlimited ya tanpa batas kapan saja sepanjang ada di wilayah WPID. Nah, sehingga mereka itu ya yang kita mau harapkan di situ adalah memposisikan atau mengantar mahasiswa UNM itu sama dengan mahasiswa manapun di dunia. Baik. Ya, baik yang ada di Harvard University, baik yang ada di Boston, baik di Canberra dan seterusnya. Itu kita. Tabe Prof. Bisa. Mati lampu. Bisa diteruskan? Terkait sampai mana Prof? Ya. Bisa. Ya, silakan Prof. Nah, itu bisa. Kita mau mengantarkan setara dengan mahasiswa manapun di dunia, termasuk katakanlah di Harvard, di Boston, di Canberra dan seterusnya dimanapun di dunia ini. Mahasiswa UNM harus sama posisinya untuk bisa mengakses informasi yang ada di dunia ini. Ya, karena ini revolusi industri 4.0 yang dimana kampus UNM ini kita persiapkan infrastrukturnya menjadi kampus digital untuk menginternasionalisasi, untuk menjadi global. Nah, sehingga tidak boleh merasa minder dengan mahasiswa yang ada. Nah, itu yang kita persiapkan mahasiswanya kita seperti itu. Apalagi kalau misalnya mahasiswa yang ada di Indonesia nggak perlu minder. Orang akses informasinya sama dengan yang mereka akses. Betul. Kamu boleh yang terbaik dari mereka misalnya. Tidak boleh dulu waktu informasi itu susah, ya kita harus mengatakan bahwa kita memang jauh dari informasi kan. Iya, nah betul. sekarang ini sama, apapun yang diakses oleh orang di dunia, itu juga kita siapkan. Infrastruktur IT di UNM itu luar biasa. Ya, makanya tadi saya katakan juga kalau mau tes SBMPTN dan nyaman, mestinya pilih UNM tempat tes karena kita punya
pokoknya lab komputer yang terbaik dan terbanyak di Sulawesi Selatan itu ada di UNM. Di UNM. Iya. Jadi kalau orang mau tes banyak, misalnya pihak kepolisian mau tes, di UNM pakainya. Pertanahan yang banyak, di UNM pakainya. Karena yang terbanyak PC-nya Ya. di seluruh yang ada di Sulawesi Selatan. misalnya di kampus mana, masih lebih banyak di UNM. Dan itu nyaman. Oleh karena itu ya kalau mau mencoba meraih masa depan, mestinya di UNM kamu ikut tes. Meskipun bukan pilihannya UNM. Ya. Nah gitu. Karena nyaman tempatnya. Ya, nyaman tempatnya. Fasilitas dan infrastruktur Ya, sudah pasti ya, mendukung ya, juga ya, ya, Prof. Oke, baik, Prof. Nah, ini kita mau bahas juga, Prof, mengenai perkembangan UNM. Pasti mahasiswa maupun alumni patut berbangga di bawah naungan Rektor Universitas Negeri Makassar, ada Prof. Hussein, dalam memimpin UNM. Anda bisa, dari cerita Anda di awal segmen pertama ini, Anda bisa menaikkan level UNM sampai sekarang bahkan di tingkat nasional. Ini mungkin menjadi salah satu rahasia juga, Prof, yang tidak dimiliki universitas lain. Apa sih, Prof, rahasia Anda mungkin? Atau apa ya, tips and trick sehingga sampai saat ini Anda konsisten dalam memimpin UNM bahkan sampai di tingkat nasional? Ya, sebenarnya tidak ada yang luar biasa. Yang kita lakukan itu adalah membangun sinergitas dan kerjasama. Karena itulah modal utama dan modal paling luar biasa. Jadi kita mengorganisasi seluruh potensi yang ada, kita sinergikan, kita maksimalkan, nah itulah mengantarkan UNM ini lebih baik dari yang kemarin. Jadi biar hebat-hebat tapi bercerai, tidak terorganisasi, tidak terkomunikasi, tidak terstrukturisasi, dan tidak diolah secara apa namanya, secara baik juga. Secara sinergi. Jadi bersinergi itu kemudian menjadi lemah. Nah ini yang saya lakukan. Jadi ya bayangin saja kalau dulu itu ya dokter itu hanya 200 lebih, sekarang sudah hampir 500 dokter yang ada di UNM. Dulu itu luar biasa. Cuma 57 itu apa namanya guru besar, itu juga sudah banyak yang pensiun dan meninggal. Lalu sekarang ini sudah di angka 100 guru besar. Guru besar. Ya, dengan masa waktu hanya 6 tahun. Ini luar biasa. Luar kita biasa lakukan pencapaian, iya betul, pengembangan SDM-nya. Lalu kita tes, apakah UNM ini sesuai dengan standar yang dilakukan? Ada namanya SNI Award. Ya. Standar jadi apa, SNI Award ini kita ikuti 2018, 19, 2021. Memang kita sudah melakukan standar-standar pelaksanaan perguruan tinggi yang benar sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, kita masuk kategori UNM itu kategori perguruan tinggi, pengelola perguruan tinggi terbaik itu masuk di Perak, medali Perak. Untuk pencapaiannya, ini luar biasa. Luar biasa. Jadi dibedah semua itu apa yang kita lakukan. Dibedah oleh panitia independen dari SNI Award, apapun dibedah. Nah, lalu karena kita nggak tahu, kita coba bilang bagus, tapi harus ternyata dibuktikan. Ada penilaian, iya betul-betul. Ternyata bagus. Tidak cukup kita puas dengan tahun 2018. Ya, dengan Perak ya, Prof. Ikut lagi 2019. Masih memang jadi tidak lagi diragukan bahwa standar yang standar nasional kita sudah ikuti. Ya, ISO dan seterusnya. Itu sudah bagian dari itu yang kita. Sehingga layanan yang kita hadirkan itu layanan prima lah bagi mahasiswa. Ya. Berarti kalau kita lihat memang pencapaian secara SNI yang tadi disampaikan juga dari tahun ke tahun ini tetap konsisten, Prof, ya? Konsisten. Oke, ini yang menjadikan juga UNM sebagai salah satu pilihan untuk kalangan mahasiswa, bahkan calon mahasiswa baru. Bahkan mungkin dari puluhan ribu yang daftar, ini mohon maaf lagi, karena kota yang tersisa memang yang disiapkan tidak mencapai seperti itu. Jadi memang berlomba-lomba, Prof, yang mendaftar di UNM ini. Jadi rata-rata setiap tahunnya itu, 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, itu kita hanya menerima calon peminat mahasiswa di UNM itu sekitar 10-15%. Jadi sampai 60.000 semua dari 3 jalur itu, yang kita ngambil cuma 10. Prof. Ya, 10.000 itu sama dengan ya itu tadi.
hanya 8% ya kita ambil. 8%. Jadi cukup sedih ya Prof, misal Sedih. Kinan daftar SB terus nggak lulus, Iya. tapi ada jalur lain lagi kan Prof? Ada. Iya. Ya, jalur mandiri masih Jalur ada. mandiri Tapi masih juga ada. masih banyak juga sisanya lagi nanti. Karena ada kuotanya juga. Jadi memang teman-teman di Kota Makassar khususnya, bahkan di luar provinsi Sulawesi Selatan, di seluruh Indonesia ini cukup bersaing juga Prof ya untuk mendapatkan kursi Iya, terbaik mereka sangat di ketat. Universitas Negeri Makassar. Apalagi memang untuk ujiannya ini memang cukup ketat juga, kursinya juga ini terbatas. Nah, ini kita mau tahu juga Prof, untuk Prof Hussein sendiri, program kerja ke depannya Prof seperti apa? Ya, untuk apa namanya yang dalam program kita ini memberi semakin menguatkan UNM sebagai kampus entrepreneur. Yang kedua, UNM ini sedang kami persiapkan, bahkan sudah dalam proses untuk menjadi PTNBH. Oke. Jadi perguruan tinggi negeri badan hukum itu sudah. Ini harus diketahui oleh mahasiswa bahwa menjadi PTNBH yang kemarin menjadi BLU itu tidak ada kaitannya dengan kita akan mau mencoba menaikkan pembayarannya mahasiswa, tidak. Ya. Yang kita akan lakukan nanti itu adalah optimalisasi aset fisik maupun intelektual aset. Oke. Jadi itu yang kita jadikan sebagai cara untuk meningkatkan income generate. Bukan lalu kemudian mahasiswa yang mau dipotong lehernya, yang mau dinaikkan UKT-nya dan sebagainya, nggak ada di situ. Baik. Saya sekedar dipahami oleh anak-anakku mahasiswa, para orang tua dan seterusnya. Jangan khawatir ketika kita mau mencoba naik level menjadi PTNBH, bukan tujuannya, bukan sumber yang kita mau jadikan adalah dari mahasiswa, tetapi ya kita akan meningkatkan kualitas atau income generate itu di wilayah-wilayah aset-aset fisik dan aset-aset intelektual, sehingga tidak usah khawatir. Mohon dukungannya karena ini sudah dalam on progress. Sudah kita evaluasi pertama kemarin dan ya insya Allah tahun ini menurut target saya itu UNM akan menjadi PTNBH dari PTNBLU. Dari PTNBLU menjadi PTNBH. Jadi seperti Unhas katakanlah begitu. Jadi ya mungkin yang kedua urutan yang kedua di kawasan timur setelah Unhas mungkin. Ya kalau yang lain itu kan kita masih unggul ya masih Prof. unggul dengan yang lain, misalnya ya Tadulako, Haloleo dan seterusnya. Ya kita masih boleh lah kita. Masih tetap berada di posisi yang urutannya masihnya tinggi. Gitu. Jadi peringkat kita ini. Nah sekaligus jadi pernah 2018 kita mendapatkan peringkat 20 besar, ranking 20 besar di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Wow. Nah, terakhir ini geser kita, karena bersaing terus. Iya, betul. Nah, kita sudah urutan 26, 29, lari ke bawah. Nah, ini kita fokus lagi, mau kejar lagi ke 20 lagi kembali minimal. Nah, yang ketiga yang keempat tadi itu jadi fokus kepada PTNBH-nya. PTNBH, usulan Fakultas Kedokteran juga sedang dalam proses. Jadi ini mau kita usulkan Fakultas Kedokteran, program studi kedokteran. Tadi itu penguatan kampus entrepreneur, ya kan? Ya itu yang kemudian ya menjalankan rutinitas untuk mempertahankan layanan-layanan prima, katakanlah begitu. Itulah yang program yang sedang kita siapkan juga Prof ya hari ini dan ke depan ya. Iya, baik. Nah, dengan persiapan ini Prof tentu saja pastinya banyak stakeholder yang juga dilibatkan dan pastinya menjadi pensupport untuk mendorong UNM lebih baik lagi ke depannya, apalagi memang sudah menduduki posisi yang sangat baik kalau kita lihat sekarang. Tapi tetap ya Prof, terus dikejar juga ratingnya dari 26, kalau bisa kita masuk di 10 besar lagi Prof ya. 20 lah, jangan.
Oke, besar, ya. 20 besar. Baik, Prof, ini mungkin sebelum kita berada di akhir sesi, di closing statement, mungkin Prof, di masa periode Anda, apa sih, Prof, harapan kepada seluruh calon mahasiswa baru ataupun juga mahasiswa yang saat ini Ya, menjadikan UNM sebagai pilihan kampus terbaiknya di Ya. Kota Makassar? ya semua tahu, semua mahasiswa yang ada tahu, dari semua strata, diploma S1, S2 maupun S3, tahu bahwa mata kuliah kewirausahaan itu adalah mata kuliah wajib. Karena UNM ini adalah kita dorong menjadi kampus entrepreneurs atau kampus kewirausahaan yang bisa mencetak talenta-talenta wirausaha muda yang handal kemudian untuk mengisi pembangunan di Republik ini. Ya, sebagai bagian dari UNM hadir untuk mengkontribusi kemajuan bagi Indonesia. Nah itu. Jadi oleh karena itu saya mengajak kita semua, para mahasiswa yang ada dan para calon mahasiswa, bahwa camkan itu, jika Anda berada di UNM, maka Anda akan menjadi pelaku usaha-usaha yang handal. Insya Allah ke depan, dan betul-betul bisa memberikan kontribusi bagi diri dan kemajuan bangsa ini. Ayo bersama-sama menjadi bagian dari Universitas Makassar yang calon mahasiswa. Ayo daftar, tinggal 4 hari lagi sampai tanggal 15. Buruan, jangan sampai ketinggalan untuk menjadi bagian dari Universitas Negeri Makassar. Oke, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Hussein. Waduh, sangat luar biasa sekali di akhir sesi ini. Tentu saja baik, Prof, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Jadi buat seluruh calon mahasiswa baru, jangan lupa untuk mendaftarkan diri di Universitas Negeri Makassar karena sisa 4 hari lagi dan pendaftarnya sudah sampai puluhan ribu. Sedangkan porsi ataupun kursi yang disiapkan ini terbatas. Apalagi tadi sudah mendapatkan undangan langsung dari Rektor Universitas Negeri Makassar. Baik, Prof, kita sambil menanti saat-saat berbuka puasa. Terima kasih, Prof, untuk waktu dan kesempatannya pada sore hari ini di bulan puasa Ramadan, tapi masih bisa nih kita bincang-bincang dengan Rektor Universitas Negeri Makassar. Semoga sehat selalu, Prof, dan sukses terus. Dan pastinya Universitas Negeri Makassar selalu menjadi role model untuk seluruh universitas di Sulawesi Selatan. Baik, Tribuners, berakhirlah seluruh rangkaian obrolan kita dalam program Bincang Kampus di sore hari ini. Sembari menunggu waktu-waktu berbuka puasa, kami juga mengucapkan selamat menyambut saat-saat berbuka puasa, selamat menantikan saat-saat berbuka puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Rektor Universitas Negeri Makassar, ada Prof. Hussein, yang telah menemani kita di sore hari ini dalam bincang-bincang mengenai persiapan SBMPTN masa depan di Universitas Negeri Makassar. Untuk itu saya mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih. Saya Kinan Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.